Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 7 untuk SMP dengan tema Hidup Tenang dengan Kejujuran, Amanah, dan Istiqomah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Rofiqatul Hidayah, mahasiswa PAI IAIN Pekalongan. Nah, tema yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran, amanah, dan istiqomah. Nah, langsung saja ya teman-teman. Pertama yaitu tentang jujur. Apa sih itu jujur? Jujur adalah sikap seseorang yang mengatakan sesuatu dengan sesungguhnya, tidak ditambahi maupun dikurangi. Nah, jadi jujur ini kita itu bersikap atau berkata sesuai dengan apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Jadi ketika kita berbicara A, ya kenyataannya A, kita kenyataannya B, ya berbicaranya B, tidak boleh berbohong, tidak boleh berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika kita berbicara tidak sesuai kenyataan, itu namanya berbohong atau berdusta. Nah, berbohong ini termasuk lawan kata dari perilaku jujur. Nah, perilaku jujur ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Nah, di sini dalam ayat ini itu terdapat dua macam perintah Allah. Nah, yang pertama yaitu perintah jangan memperadukan antara perkara yang hak dan yang batil. Jadi kita itu tidak boleh mempercampurkan atau memperadukan antara perkara yang benar dengan yang tidak benar, yang hak dengan yang batil, itu tidak boleh. Nah, perintah yang kedua yaitu jangan menyembunyikan kebenaran padahal kita itu mengetahuinya. Nah, jadi kita itu tidak boleh menyembunyikan kebenaran, suatu kebenaran sedangkan kita itu menyembunyikannya, itu namanya berdusta, tidak boleh ya. Nah, selanjutnya yaitu hikmah dari perilaku jujur. Apa sih hikmahnya? Nah, hikmah dari perilaku jujur. Ketika kita jujur, selalu berkata baik, maka mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ketika kita selalu jujur, ketika berbicara sesuai dengan apa adanya kepada orang lain, maka orang lain itu akan percaya kepada kita. Nah, yang kedua, mendapat banyak teman. Nah, ketika kita selalu berkata jujur apa adanya dengan teman kita, maka akan disukai oleh teman kita, akan disukai oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan banyak teman. Terus yang ketiga yaitu mendapat ketentraman hidup karena dengan tidak menyembunyikan kesalahan terhadap orang lain. Nah, ketika kita selalu jujur kepada orang lain, maka hidup kita itu akan tentram, akan tenang karena tidak takut rahasianya terbongkar, karena kita itu berbicara sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa adanya. Nah, kalau berbohong itu kan hatinya pasti akan gelisah. Pasti hatinya itu gelisah dan takut akan rahasianya atau kebohongannya itu terbongkar oleh orang lain. Nah, jadi kita itu tidak boleh berperilaku bohong. Lebih baik kita itu jujur. Nah, contoh perilaku tidak jujur dalam sekolah itu contohnya biasa teman-teman lakukan ya ketika saat ujian menyontek. Nah, itu termasuk sikap yang tidak jujur. Nah, jadi ketika ujian itu kita harus
mengerjakan sendiri, karena kita kan udah tahu ya bahwa itu tuh menyontek itu perbuatan yang tidak bagus, perbuatan yang bohong, yang tidak jujur. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian kalau ujian itu harus mengerjakan sendiri, mengerjakan dengan jujur. Nah, selanjutnya yaitu tentang amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya memenuhi apa yang dititipkan kepadanya. Nah, jadi amanah itu memenuhi apa yang dititipkan kepada kita. Jadi amanah melengkapi segala yang diperintahkan kepada kita sehingga harus dipelihara, dilaksanakan, serta dilayani dengan baik, baik berupa harta atau kehormatan maupun hak yang lain. Nah, amanah ini biasa kita sebut yaitu dipercaya ya. Nah, amanah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercaya kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. Nah, dari ayat di atas itu berisi tentang pentingnya menjaga amanah dan larangan berkhianat. Jadi ketika kita diamanati, kita harus menjaganya, tidak boleh mengkhianati. Nah, contohnya dalam sekolahan itu kan ada yang diberi amanah menjadi ketua OSIS. Nah, kita harus bersikap jujur, harus bersikap amanah, menjaga kepercayaan orang lain, harus bersikap baik, tidak boleh semena-mena kepada bawahannya, kepada anggota OSIS lainnya. Seperti itu ya. Apa sih hikmah perilaku amanah? Nah, hikmah perilaku amanah ketika kita menjaga kepercayaan orang lain, maka yang pertama yaitu mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, yang kedua, mendapatkan simpati dari orang lain. Yang ketiga, hidup akan menjadi mudah dan sukses karena dicintai oleh Allah. Nah, jadi ketika kita berperilaku amanah, Allah itu akan cinta kepada kita. Maka hidupnya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu istiqomah. Istiqomah yaitu bersikap kokoh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Nah, jadi istiqomah itu melakukan atau sesuai dengan pendirian kita, teguh pada pendirian kita, konsekuen atau biasa kita sebut yaitu continue. Melakukan perbuatan baik secara kontinu, berturut-turut, berkelanjutan ya. Nah, perilaku istiqomah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13. Nah, ayat ini itu menerangkan keadaan orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengakui dan mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian beristiqomah dalam pengakuannya, tidak dicampuri sedikit pun pengakuan itu dengan perbuatan-perbuatan syirik. Oleh karena itu, orang yang semacam itu tidak ada kekhawatiran kelak di hari kiamat karena Allah itu menjamin keselamatannya. Nah, jadi kita itu harus berperilaku istiqomah karena Allah itu akan menjamin keselamatan kita ketika kita melakukan perbuatan baik dengan istiqomah. Nah, apa sih hikmahnya ketika kita selalu istiqomah dalam hal kebaikan? Nah, yang pertama, orang yang istiqomah akan memiliki hati yang tumak ninah, tenang. Jadi hatinya itu akan tenang, tanpa diselimuti dengan rasa takut ataupun khawatir pada dirinya. Terus yang kedua, istiqomah akan membawa dampak positif berupa kesuksesan dalam hidup. Nah,
Jadi ketika kita istiqomah dalam hal kebaikan, insya Allah kita itu akan sukses dalam hidupnya. Terus yang ketiga, orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu contoh perilaku istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Terus yang kedua, membaca Al-Quran secara rutin. Nah, secara rutin, secara kontinu, itu namanya istiqomah. Misalnya hari pertama kita itu membaca Al-Quran, terus hari berikutnya juga membaca secara rutin. Nah, itu namanya istiqomah. Kalau hari pertama sudah membaca dan hari kedua itu tidak, hari ketiganya itu membaca, itu namanya belum bisa dikatakan istiqomah karena tidak rutin, tidak berkelanjutan. Nah, seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu melaksanakan sholat berjamaah secara rutin. Dan yang keempat, menaati aturan di rumah, sekolah, masyarakat, maupun negara. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.